Recordnya di mana nih ya? Baik. Baik, ini adalah cash obligasi ya. Cash obligasi termasuk long term liability yang yang ini adalah jenisnya adalah untuk amortized cost. Perhatikan di sini perusahaan ya untuk membangun gudang baru pada tanggal 1 Oktober 2017 menerbitkan obligasi atau menjual obligasi. Namun obligasi ini tertanggal 1 Juni 2017 ya. Jadi 1 Juni tertanggalnya, namun baru terjual 1 Oktober. Kenapa kok ada selisih ini? Sangat dimungkinkan karena kan nggak mesti langsung laku ya. Mungkin kesulitan mendapatkan apa namanya pembelinya gitu. Senilai nominal 8 miliar. Ya, 8 miliar. Jadi kita punya pokoknya 8 miliar. Kemudian tingkat bunganya yaitu kupon rate ya, kupon rate ya. Kalau kupon rate kodenya apa biasanya ya? Kupon rate ini. Kupon yaitu 10%. I-nya market ya atau suku bunga pasarnya itu adalah 9,5%. Bunga dibayarkan setiap 1 Juni dan 1 Desember. Berarti setiap tahun ada berapa pembayaran? Ada pembayaran bunga? Setahun ada dua kali. Nah, dia jatuh tempo pada sampai dengan 1 Juni 2021. Sehingga 2021 sampai dengan 1 Juni 2017 itu ada 4 tahun ya. 4 tahun. Karena dia 1 tahun ada 2 periode, maka kita pecah juga atau kita pecah menjadi semi annually ya. Sehingga nanti untuk kuponnya 10% kita bagi 2, 5%. Tetap semi annually atau setiap periodenya. Kemudian 9,5% menjadi 4,75%. N-nya 4 menjadi 8. Ya. Sampai di sini bisa dipahami ya teman-teman ya. Oke. Bisa, Pak. Ya. Kita sampai sini dulu ya. Kita menjawab pertanyaan nomor 1. Jadi 1 adalah kita diminta untuk tentukan nilai obligasi pada tanggal 1 Oktober 2017. Nah, perhatikan di sini ada beda tanggal ya. Terbitnya 1 Juni, sementara baru terjual 1 Oktober. Sehingga di sini untuk ketika kita mau menghitung present value-nya, maka N-nya ini nggak lagi 8. Ya. Kenapa? Karena kan antara dari bulan Juni ke bulan Oktober ada berapa bulan itu? Juni, Juli, Agustus, 4, Pak. September. 4 ya. 4 bulan. Ada 4 bulan yang terlewat. Ya. Dari 6 bulan, sehingga cuma ada 2 bulan. Sehingga N-nya adalah ya, kalau kita lihat dari pembayaran pertama kan 1 Desember ya, Desember 2017 sampai 1 Juni 2001 itu ada 7 periode, 7 semi annually ya. Sementara dari 1 Oktober sampai ke 1 Desember 2017 itu cuma 2 bulan. Sehingga kita ada kebaikan ini 2/6. Kenapa per 6? Karena semi annually. 2 bulan dibagi 6. 0,33. Sehingga N-nya adalah 7,33. Jadi, ketika menghitung present value-nya, ada pokok dan bunga. Kalau pokok itu kan single ya, single. Artinya apa? Dia nanti akan diterima di akhir jatuh temponya. Sehingga kita single present value. Rumusnya adalah ini 1 dibagi 1 plus ini apa nih? 475 apa? Iya apa kupon? Market rate-nya, Pak. Ya, efektif ya, iya. Iya, Pak. Kemudian ada 733 ini apanya nih? N-nya ya. N-nya. N-nya, Pak. Ingat N-nya kenapa nggak 8? Karena kita baru terjual di 1 Oktober ya. Sehingga bukan 8 tapi dikurangin. 8 ini dikurangkan dengan tadi 6 bulan. Atau 7 periode, 7 seminggu ditambah yang 2 bulannya. Sehingga N-nya 733. Ketemu adalah 5 miliar sekian. Bunganya
karena bunganya itu dibayarkan setiap periode ya, yang tetap ya, tetap, maka ini menggunakan rumus annuity ya, anuitas yang berulang. Rumusnya gampang, annuity di akhir ya, rumusnya adalah kalau pakai hitungan ya, tinggal 1 dikurangin single present value-nya di sini di atas ini, kita bagikan dengan I-nya 4,75%. Sehingga ketemunya angka ini ya, 8 miliar 121 407 425. Nominalnya 8 miliar, terjual 8121. Ini apa nih kondisinya? Diskon apa premium? Premium. Premium ya. Ya. Sampai sini bisa dipahami ya, teman-teman ya. Bisa diikutin ya. Bisa? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Baik. Insya Allah. Sekarang jurnal penerbitannya. Setelah kita menghitung nilainya, maka sekarang kita hitung bagaimana jurnalnya. Karena tadi ya, ada 4 bulan yang terlampaui, ya, maka jadi konsep obligasi gini, ketika nanti pada pembayaran kedua, yaitu 1 Desember ya, itu si penerima si pembeli obligasi itu akan mendapatkan full bunganya, yaitu sekitar 400 juta ya. 4 juta. Nah, untuk itu karena dia sudah terlampaui 4 bulan, maka dia harus membayarkan dulu bunga yang terlampaui kenapa? Karena dia sudah terlampaui pembelinya itu. Sehingga dia bayar dulu si pemegang obligasi ini kepada si penerbitnya tadi, kepada perusahaan dalam hari ini. Jadi sebesar 4 bulan. 4 bulan dari 400 juta. Ya. Nih. Jadi ini perusahaan terima cash ya. Pembayaran cash ya. Cash 4/6 kali 400 juta. Kreditnya adalah interest expense. Ingat, tapi interest expense-nya di sini bukan di debit ya, tapi di kredit. Di kredit ya. Kredit. Kemudian baru kita catat lagi nih. Kita catat menerima nominal dari pembelian dari obligasi itu. Jadi obligasi yang diterbitkan tadi dibeli oleh perusahaan yang lain ya, atau mungkin perorangan ya. Maka kita terima cash sebesar nilai nominal, sebesar nilai pasar dari obligasi itu, dan nilai obligasi itu catat sebesar nilai present value-nya nih, 8 miliar. Jadi ada 2 jurnal ya di sini ya. Mencatat bunga yang sudah terlampaui ya, sudah terlewati, dan mencatat penerimaan atas penerbitan obligasi besar nilai yang tadi sudah kita tentukan, kita hitung. Nomor 3, kita diminta membuat tabel amortisasinya ya, membuat tabelnya ya. Tabelnya itu ada tanggal, ada cash paid. Kenapa cash paid? Karena kita membayarkan ya. Jadi kita yang menerbitkan obligasi itu dibeli. Nah, maka kewajiban kita sebagai perusahaan yang menerbitkan obligasi, kita memberikan bunga kepada si investornya itu. Kemudian ada interest expense dan amortisasinya. Karena dia itu premium ya, maka amortisasinya ini semakin lama akan semakin berkurang ya, semakin mengurangi. Yang krusial ketika tanggal 1 Oktober ya, 1 Oktober kita nyatat sebesar nominalnya adalah tadi sebesar ini, dengan N-nya tadi sudah kita sesuaikan. Nah, di sini cash paid-nya kita masukkan di sini nih. Masukkan, tapi minus ya, bukan positif ya. Minus ini. Terus pada 1 Desembernya ya. Nah, kita bayarkan full 400 juta. Bukan cuma 2 bulan tapi full 400 juta ini kita bayarkan. Nah, kemudian interest expense-nya ya. Ini bukan full 6 bulan, ya, tapi karena baru dari Oktober, maka kita cukup 2 bulan. 2/6. Jadi dari I kalikan dengan nominal ini, kalikan dengan fraksi bunganya 2/6. Amortisasinya itu adalah selisih antara ini. Berarti kan di sini kita bayarin 400, tapi kan kita kemarin kan ngeluarin 200, kita dapat 266 ya, sehingga
ini kita keluarkan interest expense sehingga ketemu amortisasinya adalah 4 juta. 4 juta ini mengurangi nilai CA-nya. Berikutnya, ngikutin jadwal normalnya aja. Nah, di sini. Nggak ada fraksinya karena full 6 bulan, 6 bulan, 6 bulan sebagainya. Sampai dengan di akhir ya, yaitu 8 miliar ya. Ini 8 miliar kita bulat pembulatannya. Oke, sampai sini. Bisa dipahami teman-teman? Bisa, Pak. Saya. Nah, nanti tugasnya adalah teman-teman ulang lagi ya. Yang apa yang saya jelaskan, tolong teman-teman kerjakan lagi di buku. Nanti bisa difoto dan dikirimkan ya. Supaya nanti apa yang saya share bisa tangkap dengan tepat dan jika ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan. Yang nomor 4. Nomor 4. Nah, ini nomor 4 adalah jurnal pembayaran bunga obligasi dan jurnal penyelesaian untuk tahun 2017, yaitu di sini ya. Di sini nih. Di sini nih. Saya minta tolong nih coba Martin boleh Martin absen 20. Silakan Mas Martin. Iya, Pak. Ya, coba tolong buat jurnal untuk tanggal 1 Desember. Dari tabel yang udah ada itu. Silakan. Yo, ini tabel yang ada nih, silakan. Ayo, Mas Martin. Halo, Martin, bisa nangkap? Tes? Ya, Martin. Saya agak lupa, Pak, akunnya apa. Bentar. Oke, yang debet apa yang debet? Yang debet apa dulu? Debet. Kalau yang interest expense kan interest expense terhadap interest expense terhadap cash ya, Pak? Ya, pertama apa? Pertama cash dulu deh. Kita cash berapa? Cash debet berapa? Kita bayarnya berapa itu? 400. Ya, 400. Ya. Terus apa lagi? Terus kreditnya berarti ini bonds payable ya, Pak? Bonds payable kredit. Berapa kredit? Kreditnya yang 266 bukan sih, Pak? Yang mana 266? Ini? Iya. Oh, bukan. Kalau bond payable ini harusnya ini aja nih. Yang 4 juta ini. Nah, ini debit atau kredit ya? Loh, Tes. Suara bisa ditangkap, teman-teman? bisa, Pak. Bisa, Pak. Jadi cash kan kita debit 400 keluar ya. Nah, ini interest expense nih. Interest expense apa nih? Debit kredit tuh. Terus apa terdengar, Pak? Iya, dengar. Iya. Itu interest expense kan di debit, Pak. Debit Sebesar yang 128. interest expense yang 128.588. Oke. Terus bond payable-nya? Terus bond payable-nya di debit, Pak. Di debit. Yang amortisasi itu. 47 ya, 4 juta ya. Oke, terus cash-nya harusnya di kredit, Pak.
Cashnya kredit ya. Satu lagi, Belum balance nih. oh interest expense yang 266 itu Pak, Ya, iya betul. di debit. Interest expense-nya ada 2 ya. Iya Pak. 2 ya. Oke, ini ya. Ini jurnalnya nih ya. Interest expense-nya ada 2 nanti. Ini. Jadi bond payable ya, bond payable-nya. Bond payable-nya debit, interest expense-nya 128 di sini. Cash-nya 400 juta. Nah, di sini ada interest expense-nya yang tadi kita kan tadinya kan di kredit ya, kita debitkan ya. Baik, makasih Mas Martin. Satu lagi, Kasih. Mbak. Bila, boleh Bila. Silakan Bila. Ini kan di 2017 selain di 1 Desember kita harus membuat penyesuaian kan karena laporan keuangan kita kan di tanggal 31 Desember 2017. Penyesuaiannya apa aja nih di sini? Penyesuaiannya apa? Ini kan kita di sini ya, kita di sini, ini kan kita di sini ya. Ini kan di Desember ya, Desember. Sementara kita harus bikin laporan keuangan di tanggal 31 Desember 2017 ya. Maka di sini muncul, nah akun ini nih, tolong Bila jelasin coba, udah paham belum nih? Gimana Bila? Jurnalnya gimana nih? Jurnal penyesuaian ya. Penyesuaian. Kalau ini kan di tanggal 1 Juni ya 2019 ya. Sementara kita mau bikin di posisi di sini nih. Posisi 31 Desember 2017 ya. Di antara ini itu. Sehingga kita akui aja nih interest expense-nya nih. Sebesar berapa bulan? Bila? Halo? Bisa Iya, dipahami? Pak. Dipahami nggak maksudnya? Enggak, Pak. Jadi kan kita kan posisi sekarang kan di 1 Desember, ya kan? Sementara kita diminta bikin laporan keuangan kan, kok di sini salah saya lihat nih. Di sini nih. Di sini nih maksudnya nih. Nah, kita posisi di sini ya. Posisi di sini ya. Nah, kita diminta bikin laporan keuangan kan 31 Desember 2017. Antara 1 Desember dengan 31 Desember ini berapa bulan ini? Berapa bulan? 1 Desember dengan 31 Desember. Berapa bulan? 1 bulan. 1 bulan kan? Ya udah, berarti kita hitung aja berapa bunga 1 bulan dan amortisasi selama 1 bulan gitu. Ambil dari mana? Angka yang ini nih. 385. Jadi interest expense-nya ya. 385 kita kalikan 1/6. 1 bulan aja. Termasuk amortisasinya. Ya. 1 bulan. Dan interest payable-nya. Interest payable-nya dari mana? Dari angka ini, 400 ini. Kita bayarkan ini untuk 6 bulan. Sementara kita harus sesuaikan. Kenapa nggak cash? Karena kan kita Desember ini kan kita nggak bayar. Kita hanya untuk mencari posisi titik di posisi di akhir periode. Karena kita mau bikin laporan keuangan di akhir periode itu. Jadi kenapa ini namanya journal adjustment di sini? Yang nanti di awal tahun nanti perlu dibalik ya. Dibalik lagi. Mungkin seperti itu ya. Nanti kalau bila belum paham, pelan-pelan nanti lihat rekamannya ya. Baik, Pak. Bisa dipahami kan? Tapi berapa bulan yang harus menyesuaikan? Berapa bulan yang harus disesuaikan? Berapa bulan? 1 bulan, Pak. 1 bulan ya. Oke. Oke, berikutnya. Soal berikutnya ya. Kita lihat. Nah, di sini
pada tanggal 30 September ya, di 30 September di sini, sekitar sini, perusahaan melunasin 35% dari obligasi dengan harga 2,8 miliar. Jadi teman-teman soal di sini menggambarkan soal yang ini ya, yang siklus ya. Mulai dari diterbitkan, ya kan, kemudian pembayaran bunga, sampai ada penghapusannya atau derecognition-nya. Cara menghapus obligasi ada dua, bisa dilunasin juga ada yang full, lunasin full, ada yang dilunasin sebagian. Nanti yang berikutnya lagi adalah nanti dengan cara apa? Dengan cara melakukan restrukturisasi, artinya meminta keringanan. Seolah-olah terbit obligasi baru untuk menutup obligasi yang lama gitu. Nah, setiap adanya lunasan atau mungkin sebagian maupun full atau tadi ya penjadwalan obligasi baru, maka seolah gini, obligasi yang lama dihapus, timbul obligasi yang baru, dan selisihnya itu ada namanya gain atau loss. Nah, itu konsepnya itu. Berarti kan di sini pelunasan 30% di tanggal 30 September 2019 ya. Ya di sini ya, sekitar sini ya. Kita sudah bayar, kita anggaplah kita sudah sampai posisi di sini. Artinya kita sudah bayar bunganya nih sampai dengan 1 Juni. 1 Juni kita udah bayarkan kan nih sesuai dengan jadwalnya nih. Ya. Nah, kemudian kita kan dilunasin tanggal 30 September 2019 ya kan. Antara Juni ke September itu ada berapa bulan? Tiga, Pak. Hitung. Juni, Juli, 4 bulan. Agustus, September dihitung nggak September? Hitung, Pak. Hitung. Berarti berapa bulan? Berarti berapa bulan? 4, Pak. 4 ya. 4 ya. Ada 4. 4 bunganya ini, ya ini, nah. Perhatikan. Soalnya, perhatikan kembali ke soalnya lagi. Perusahaan melunasin 30% obligasi tersebut dengan harga 2 miliar. 2 sekian miliar ya, 2,8 miliar. Tidak termasuk pembayaran bunga terutang. Artinya apa? Uang 2845 ini hanya untuk menutup atau melunasin 30% obligasi saja. Belum termasuk utangnya. Kalau ada utang berarti si perusahaan kita harus memberikan utangnya itu, membayar sejumlah utangnya itu. Nah, karena kita terakhir bayar utang adalah di 1 Juni ya. Sementara ini mau kita lunasin di 30 September, maka kita hitung dulu nih berapa porsi bunganya ya. Dari mana? Jadi angka ini. Jadi angka yang kita kan nanti akan bayar di Desember kan. Nah, 400 juta, maaf. 400 juta ini kita bayarkan nih 35%-nya. Kita 35% ini karena tadi ada 4 bulan, 4/6 kalikan 35%. Kenapa? Karena kita hanya melunasin 35%-nya gitu. Sehingga nanti ada uang yang harus kita bayarkan selain uang tadi, uang 2,8 ini adalah 93 miliar. Itu yang pertama. Berikutnya kita hitung dulu nih. Berapa posisi atau carrying amount dari nilai obligasi itu. Nilai 30% obligasi yang akan dilunasi pada tanggal 30 September 2019. Berarti kan di tabel nggak ada. Tabel kita kan sesuai dengan pembayarannya. Maka kita hitung nih. Cari CA-nya per 30 September 2019. Pertama, kita kan sudah punya CA ya. Kita sudah ketemu angkanya nih. Sudah ketemu angkanya di udah ketemu angkanya di sini nih, di Juni. Nih, Juni. 8 miliar. Kita hanya mau melunasin 30%, sehingga kita kalikan 35%. Nah, kemudian amortisasinya ya, amortisasinya ini kan sampai 6 bulan ya, 6 bulan sampai Desember ya. Sementara kita maunya adalah kita mau lunasin di 30 September. Tadi ada berapa bulan tadi? Ada 4 bulan ya. Ada berapa bulan tadi? Ada 4 bulan kan? 4/6 kalikan dengan nih, amortisasinya ini kalikan dengan 30%. Jangan lupa. Sehingga CA 30% ya, CA 30% dari ini itu adalah 2,8
21 miliar sekian. Sementara tadi kita diminta bayar berapa uangnya? Bayar berapa uangnya? 2 miliar 2,8 miliar 45. 8. Sementara CA kita adalah cuma 2,821, maka terjadi selisihnya gedean mana? Gedean yang dibayarkan apa gedean yang nilai bukunya? Besar yang Yang dibayar. dibayar. Berarti kita ada loss karena kita membayar lebih dibanding nilai CA-nya yang seharusnya gitu. Maka jurnalnya adalah ya pertama ya. Nih, amortisasinya kita akui dulu. Bond payable pada interest expense ya. Kita akui dulu yang di sini. Kemudian pembayaran tadi nih. Kita punya kita lunasin yang bond yang lama 30%-nya 2,821 miliar ya. 2,821 miliar. Kemudian kita bayarkan cash 2,845. Sehingga ada loss di sini. Loss 23 juta. Karena interest expense-nya ini tadi terpisah, maka kita bayarkan juga nih interest expense yang 4 bulan ya. Kita bayarkan sebesar 93 miliar. 93 juta, maaf. Oke, sampai sini bisa dipahami teman-teman? Ada yang mau tanyakan? Bisa, Pak. Oke, saya lanjutkan dulu. Ini salah satu bentuk derecognition ya, atau penghentian dengan cara pelunasan sebagian. Artinya 30%-nya itu, jadi dari tabel kita ini, sejak tanggal ini, kita hanya punya 65%. Kenapa? Karena 30%-nya sudah kita lunasin. Gitu. Oke, case berikutnya. Karena mengalami kesulitan keuangan, maka pada tanggal 1 Juni ya, 1 Juni PT Tekad mengajukan permohonan kepada bondholdernya untuk modifikasi ya. Jadi dia melakukan modifikasi. Modifikasi bisa misalnya gini. Contoh misalnya minta penurunan bunga atau jangka waktunya diperpanjang atau mungkin bunganya dipotong misalnya pembayarannya seperti yang case di sini nih. Pihak bondholdernya setuju untuk mengurangi pokok obligasi menjadi 5 miliar. Memperpanjang menjadi 1 sampai dengan 1 Juni 2025. Jadi yang 6 sisa-sisa obligasi yang ini nanti akan ditutup oleh tadi ini obligasi baru nih. Langkah pertama adalah tentunya adalah kita hitung nilai obligasi barunya ini. Kita hitung. Maka tadi kan pokoknya kan menjadi 5 miliar ya, 5 miliar. Kemudian di sini ada bunganya, kupon rate-nya menjadi 8%. Menjadi tahunan ya. Jadi nggak semi-annually, tapi tahunan langsung, tahunan. Kemudian kupon rate-nya 8%, di sini 8%. Dan I-nya itu adalah 11%. 1 Juni, satu tempo 1 Juni 2025, 1 Juni 2020, jatuh tempo 1 Juni 2025. Berarti berapa tahun? Berapa tahun, Pak? 5. 5 ya, 5. Jadi N-nya itu 5. Kenapa kok nggak kali 2, Pak? Karena kan ini sekarang jadi annually, ya. Kalau tadi di atas itu udah semi annually. Kenapa? Karena pembayarannya ada 2, dalam setahun ada 2. Gitu. Sehingga kita hitung nih, sama pokoknya present value dan yang kedua bunganya dengan present value anuitas ya, karena berulang. Rumusnya 1 dibagi dalam kurung 1 plus I ya, ini I pangkat N-nya pangkat 5 ya. Yang annuity 1 dikurangin present value-nya singlenya dibagi dengan I ya, 11%. Ketemunya adalah 2,9 miliar, 1,4 miliar, ketemunya adalah 4,445 miliar. Sini. Ini nilai obligasi barunya. Nah, di sini ada, nah, kan 1 Juni 2020 ya. Kita ininya ya. Sementara kan kita posisi terakhir 6
Nah, ini di sini ya. Di posisi ini ya, 1 Juni ini ya. Di 1 Juni kita harusnya punya kewajiban membayar nih. Ya, 1 Juni nih. Nah, 1 Juni. Kita bayarnya, membayar bunga. Kan jumlahnya apa? Jumlahnya kita cash kredit 400 juta ya. Interest expense-nya debit 384. Tahun 2020 maaf. Di sini harusnya di sini. Ya. Di sini cash-nya kita kredit 400 juta. Kemudian tapi bukan 400 juta bukan ya. Karena hanya sisa 64%, jadi 64% kali 400 juta. Demikian juga interest expense-nya, demikian juga amortisasinya. Nah, di sini. Bond payable di sini amortisasinya. Kemudian juga interest expense-nya 65% ya. Kenapa 65%? Karena tadi sudah kita lunasin di sebelumnya adalah 35%-nya. Perhatikan di sini ada keterangan bahwa klausulnya adalah di sini. Perusahaan si bondholder menghapus beban bunga per tanggal 1 Juni. Nah, sehingga harusnya kan kita bayar nih 1 Juni nih sebesar 60% dari 400 juta. Namun karena kita nggak perlu bayar ya, kan, maka kita akui sebagai gain. Nah, kita akui gain ya, bukan cash ya. Biasanya kan cash nih. Tapi karena kita nggak bayar, kita akui gain ya. Ini tetap kita akui, tapi ini bukan cash keluar, tapi kita akui gain. Kemudian kita catat nih bond barunya nih. Bond lamanya kan ini, angkanya ini ya. Bond lamanya ini ya. Di sini. Cuma bukan 8 miliar, tapi adalah 65% dari 8 miliar. Nah, 5 miliar ya, 5,24-nya sini kan. Nah, di sini ya. Bond barunya itu yang ini. Yang tadi kita hitung. Perhatikan di sini carrying amount-nya 5,2 sementara bond barunya 4,4. Ini gain apa loss? Gain. Ya, gain. Gain, Pak. Kalau nggak gain ngapain kita minta pengurangan ya? Ya karena kesulitan ekonomi, apalagi di masa sekarang pandemi misal itu kan, sehingga banyak sekali bisnis usaha yang banyak yang berkurang, yang volumenya berkurang dan sebagainya. Itu teman-teman siklus ya, siklus mulai dari tadi ya kita penerbitnya pun tidak pas di tanggal issued-nya ya. Kemudian juga ada pembayaran bunganya, bagaimana jurnalnya. Kemudian ada juga pelunasan secara sebagian, bahkan ada di sini ada modifikasi atau restrukturisasi dari utang. Intinya adalah baik itu untuk yang pelunasan sebagian, full ataupun seperti ini, maka kita cari dulu nilai dari bond barunya berapa, bandingkan dengan nilai bond lamanya, selisihnya akui gain atau loss. Baik. Silakan ada yang mau pertanyaan teman-teman?